Desa Wono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tulung. Desa Wono terbagi menjadi beberapa dukuh. Desa Wono sendiri memiliki beberapa potensi karena lahannya yang cukup luas dan subur. Potensi dari desa Wono yaitu potensi pertanian dan peternakan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang potensi pada sektor peternakan. Jenis hewan yang sedang dikembangkan di Desa Wono yaitu sapi, kambing, dan domba. Sapi yang dikembangkan di Desa Wono ada beberapa jenis, yaitu sapi simental. Sapi simental berasal dari daerah Sime di negara Switzerland, merupakan tipe sapi perah dan berdaging. Sapi ini memiliki warna bulu coklat kemerahan atau merah bata. Sapi mental jantan biasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg, sedangkan betina dewasanya mampu mencapai 800 kg. Bentuk tubuhnya kekar dan berotot. Lalu terdapat tipe sapi limousin. Sapi limousin merupakan tipe sapi berdaging dengan berototan yang lebih baik dari simental, yang memiliki warna bulu coklat tua. Bentuk tubuh sapi jenis ini adalah besar, panjang, padat, dan kompak. Keunggulan dari jenis sapi ini pertumbuhan badannya yang sangat cepat. Selain itu, kualitas sapi limousin juga dinilai lebih bagus dan lezat untuk dijadikan makanan. Lalu terdapat tipe sapi ongol, yaitu persilangan antara Sumba ongol dengan sapi setempat di Jawa yang menghasilkan anakan yang mirip sapi ongol, sehingga sapi ini disebut dengan sapi peranakan ongol. Sapi peranakan ongol merupakan sapi yang banyak dicari saat hari raya kurban. Ciri khas sapi ongol adalah berbadan besar, berpunuk besar, bergelambir longgar, berleher pendek, kepala, leher, gelambir, dan lutut berwarna hitam, terutama sapi jantan. Kulit berwarna kuning dengan bulu putih atau kehitam-hitaman, dengan kepala pendek dengan profil melengkung, mata besar dengan sorot mata yang tenang. Memiliki tanduk pendek dan pada sapi betina berukuran lebih panjang. Sapi ongol tergolong lebih lambat dewasa. Jenis sapi ini akan mencapai dewasa pada umur 4-5 tahun. Kemudian untuk jenis domba diantaranya terdapat domba gembel. Domba ini dikenal sebagai domba lokal asli Indonesia dan sering disebut oleh masyarakat sebagai domba gembel. Hewan satu ini cenderung memiliki perawakan yang relatif kecil dengan bobot domba jantan berkisar antara 30-40 kg per ekor, sedangkan betina hanya mencapai bobot 15-20 kg. Lalu terdapat jenis domba Texel yang memiliki postur tubuh. Domba Texel ini cenderung tinggi, besar, dan panjang dengan bentuk ekor yang relatif kecil. Domba ini juga diunggulkan oleh produksi dagingnya yang dapat mencapai bobot 100 kg untuk jantan, sedangkan betina sekitar 80 kg. Kemudian untuk kambing terdapat jenis kambing Bligone atau Jawa Randu. Tipe kambing Bligone ini memiliki tubuh yang relatif kecil. Bobot pada kambing dewasa dapat mencapai sekitar 40-60 kg, sedangkan kambing betina mencapai 40 kg. Kambing Jawa Randu atau Bligone ini biasanya digunakan masyarakat untuk dimanfaatkan produksi susunya. Di Desa Wono, hewan ternak terbagi di setiap dukuh. Pada dukuh Wono, sapi berjumlah 153 ekor dan domba atau kambing berjumlah 117 ekor. Lalu pada dukuh Doyo, sapi berjumlah 16 ekor, domba atau kambing berjumlah 19 ekor. Lalu di dukuh Kirkawi, sapi berjumlah 40 ekor dan domba atau kambing berjumlah 38 ekor. Lalu di dukuh Mendegan, sapi berjumlah 5 ekor dan domba atau kambing berjumlah 73 ekor. Lalu di dukuh Tlogowono hanya terdapat domba yang berjumlah 135 ekor. Lalu di dukuh Gading Wetan, sapi berjumlah 44 ekor dan domba berjumlah 88 ekor. Lalu di dukuh Kadut, sapi berjumlah 77 ekor, domba atau kambing berjumlah 24 ekor. Terakhir di dukuh Ngalian, sapi berjumlah 77 ekor dan domba atau kambing berjumlah 306 ekor. Kemudian total keseluruhan dari sapi sendiri yaitu berjumlah 412 ekor dan domba atau kambing sendiri berjumlah 135 ekor.
Berikut merupakan salah satu wawancara pada peternak yang ada di Desa Wono. Ya, perkenalkan, saya Setiono dari Ngalian RT 3 RW 6 Desa Wono, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Saya peternak kambing sudah hampir 3 tahun. Dulunya saya ternak sapi, tapi setelah mencoba kambing itu nilai ekonominya lebih menguntungkan domba daripada sapi. Modalnya juga tidak terlalu besar. Saya awal mula ternak modal 6 juta, saya belikan domba masih kecil-kecil, itu dapat 9 ekor. Sekarang sudah jadi sekitar 65 ekor dan saya sudah menjual kisaran 20 ekor yang laku sekitar 40 juta. Mungkin itu pertengahan saya. Kendala banyak mas, kalau semua bikin kendala juga kendala, terutama makanan. Itu dulu saya masih konvensional, sekarang saya campur antara konvensional dan yang bikin fermentasi atau silase. Jadinya di waktu musim penghujan atau ada kerepotan, kita tidak susah untuk membeli makan ternak karena sudah ada stok yang difermentasi atau disilase. Kendala yang kedua itu tentang kesehatan. Kemarin kita kena PMK, lumayan repot itu, penyakit kuku dan mulut pada domba. Kalau yang paling banyak itu sapi, tapi domba juga bisa, karena malah kalau domba langsung tahu-tahu mati karena deteksi awal itu agak sulit, tidak seperti di sapi. Kendalanya itu kesehatan. Terus yang kedua lahan pakan, kita harus sewa lahan untuk mencukupi kebutuhan pakan. Ya, untuk perbaikan keturunan kita berencana kambing jenis dombos atau yang sekarang lagi tren Bur, atau mungkin Texel. Kemarin saya Texel sudah coba, saya silangkan dengan Bugon, itu hasilnya juga lumayan. Kalau Bur kita belum punya modal. Bur itu kan sekarang masih tren, jadinya pembeliannya cukup mahal, sampai 20 juta sama 40 juta. Itu 20 juta itu masih umur sekitar 2 bulan. Untuk jenis-jenis yang itu memang produksivitasnya lebih cepat, tapi saya belum coba. Itu mungkin tahun ke depan saya coba untuk menghilangkan beberapa jenis itu. Saat ini domba, karena kan kebutuhan domba di tempat kita kan banyak sekali. Untuk kelas
Klaten atau dan sekitarnya termasuk Jogja itu masih. Desa Pono sendiri memiliki visi dan misi untuk memajukan peternakannya. Kini peternakan Desa Pono sudah berkembang cukup pesat. Dari yang dulunya kecil hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1.300 hewan ternak dengan populasi terbesarnya yaitu domba dengan jumlah sekitar 800 ekor. Selanjutnya akan ada wawancara dari Kepala Desa Pono Bapak Badiono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiono, Kepala Desa Bono, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saya perlu menyampaikan tentang program kegiatan peternakan yang ada di Desa Bono ini. Kami pemerintah desa berharap bahwasanya karena Desa Bono ini tidak mempunyai sumber daya alam yang mungkin menjanjikan atau mungkin bisa dikelola dengan baik, tentu saja Desa Bono harus bisa menggali potensi desa yang ada. Karena kita desa pertanian, paling tidak kita harus kembangkan pertanian dan kembangkan untuk peternakan sesuai dengan program ketahanan pangan di pasca pandemi Covid atau pandemi Covid di tahun 2022-2023. Kami pemerintah desa mengembangkan peternakan kambing atau domba gembel yang kami ikutkan penyertaan modal kepada BUMDes untuk bisa kelola. Kita pinjamkan kepada petani peternak untuk bisa mengelola. Kemudian untuk kegiatan tersebut BUMDes yang mengatasi atau yang mengelola. Jadi kami pemerintah desanya penyertaan modal kepada BUMDes, dan harapan kami nanti setelah beberapa tahun akan berkembang, dan nanti harapan dari pemerintah desa setelah adanya program kegiatan ketahanan pangan hewani yang kita kelola BUMDes itu di tahun 2023 ini kita kembangkan lagi untuk hal yang sama di tahun 2022 untuk pengembangan kambing atau domba, dan dengan program yang sama nanti harapannya bahwasanya untuk ke depan Desa Bono ini menjadi kegiatan peternakan domba yang mungkin seluruh warganya atau lebih banyak itu bisa mengelola dombanya dengan baik, dan nanti juga BUMDesnya akan bisa mengelola domba tersebut dengan baik juga. Karena nanti kambing-kambing yang sudah digaduh atau dipinjamkan kepada masyarakat peternak itu nanti akan kembali lagi kepada BUMDes, dan BUMDes bisa mengelola secara mandiri. Kalau warga masyarakat semuanya sudah atau persentasenya besar sudah mau mengelola kambing atau domba tersebut. Dan semoga saja ini program ketahanan pangan ini akan berlanjut dan bisa diandalkan untuk penyediaan pangan hewani yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah desa mempunyai program untuk meningkatkan ketahanan pangan desa dengan memberikan modal kepada warga Desa Bono untuk mengembangbiakan ternak domba sendiri, yang modalnya didapatkan dari BUMDes. Harapannya dengan program tersebut dapat memajukan potensi peternakan Desa Bono, khususnya pada peternakan domba, dan harapannya dapat memakmurkan seluruh warga Bono.